Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman-Nya ini, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun juga akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu atas kami semua. Dan Roh Kuduslah yang mengurapi kami, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 128 ayat 1. Saya bacakan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jemaat dikasih Tuhan, masih di awal tahun 2023, mari pastikan kita dalam melangkah langkah hidup kita, perjalanan hidup kita, jangan sampai itu berseberangan dengan jalan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mau tunjukkan jalan yang harus kita lewati dan kita tempuh. Sehingga kalau kita mengikutinya, kita pasti selamat. Kalau kita ikut jalan Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Percayalah bahwa dengan mengikuti jalan Tuhan, sesungguhnya ada penyertaan Tuhan. Dengan mengikuti jalan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Dan dengan demikian, maka sesungguhnya dengan mengikuti jalan Tuhan, Tuhan juga yang akan menolong kita ketika ada tantangan dan permasalahan. Perhatikan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa hidup menurut firman-Nya. Hidupnya tidak akan jauh dari firman Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan mendengarkan apa kata Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, dengan demikian, maka perjalanan hidup orang yang takut akan Tuhan selalu mengikuti petunjuk Tuhan atau ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan demikian, ya, ketika kita menghadapi mungkin ada banyak persimpangan, ada banyak pertimbangan, ada banyak konflik yang membuat kita jadi bimbang. Ingatlah selalu bahwa ada Tuhan yang menunjukkan arah mana kita harus melangkah. Ya, jadi sekali lagi bukan tidak ada masalah dengan ikut jalan Tuhan, dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, bukan berarti bebas masalah. Tetap ada masalah, tetap ada pergumulan, tetap ada mungkin juga kadang mengalami beban yang berat. Kadang kita merasa itu buntu. Ya, masih ingat bangsa Israel menghadapi letih berat, ini buntu. Tetapi kalau ikut jalan Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan berperkara menolong kita. Ya, laut pun dibelah jadi jalan. Nah, jadi tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan kita semua senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, suatu saat menghadapi tantangan, ada pergumulan, seakan-akan tidak ada jalan lagi, seakan-akan pintunya tertutup,
Percayalah bahwa Dia Tuhan yang akan membukakan jalan itu bagi kita. Selama kita tetap percaya kepadanya, selama kita tetap mentaati apa perkataannya dan setia kepada Tuhan, maka sesungguhnya akan ada perkara-perkara ajaib yang dibuat Tuhan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau merasa bahwa jalan hidupmu terlalu sukar, terlalu berat, ingatlah ada Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Sesungguhnya Tuhan turut bekerja bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, ya, orang-orang yang jawane gandul Gusti, ya, selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan Dia, sungguh-sungguh istilahnya berpaut kepada Tuhan dan senantiasa mohon petunjuknya, maka Dia akan menunjukkan jalan bagi kita. Kemana kita melangkah, bagaimana caranya, kapan harus mulai melangkah, dengan siapa, semuanya diatur dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya, ada yang mengatakan Tuhan itu seorang skenario yang terbaik. Ya, skenarionya luar biasa. Dia sanggup membuat segala sesuatu yang jauh melebihi apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tahun 2023 sudah kita mulai tapaki, kita mulai melangkah di dalamnya. Jangan lupa untuk senantiasa menurut jalan Tuhan. Jangan ngikuti keinginan kita sendiri. Jangan semau kita sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan peduli dengan hidup kita. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ya, jangan setelah mentok baru cari Tuhan. Mari sebelum melangkah, selalu minta petunjuk Tuhan. Sehingga langkah kita tidak salah. Kita tidak tersesat. Kita tidak salah jalan. Tetapi dengan kita senantiasa mohon petunjuk Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan terus berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, sukses. Bahkan juga kita akan mengalami banyak perkara ajaib terjadi. Sebab Tuhan yang berperkara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Kami mau terus hidup dengan takut akan Engkau. Kami mau terus mendengarkan petunjuk dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami mengandalkan akal budi kekuatan kami sendiri. Kadang-kadang kami merasa baik apa yang kami putuskan. Tanpa kami minta petunjuk Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan. Dan biarlah kami sekarang belajar mendengarkan Engkau. Sehingga langkah-langkah kami di tahun 2023 ini Tuhan menjadi langkah-langkah penuh kemenangan dan keberhasilan. Semua bukan gagah kuat kami tapi karena Engkau. Dan biarlah segala kemuliaan kembali hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon selalu tuntunan-Mu. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Dan dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.